Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Teman-teman semua, selama ini perjumpaan kita itu di tempat-tempat yang agak sekuler gitu. Di kafe, di tempat-tempat yang tidak ada bau-bau agamanya. Nah, sekarang saya dibawa ke masjid. Nah, soal tasawuf falsafi, tasawuf akhlaki ya, apakah masih relevan dalam dunia sekarang ini? Menurut saya makin relevan. Baik tasawuf falsafi maupun tasawuf amali, itu dua-duanya relevan sekali. Nah, salah satu problem yang kita hadapi oleh dunia Islam sekarang ini kan, kita itu menghadapi satu perkembangan yang luar biasa dalam bidang pengetahuan, terutama pengetahuan yang masuk dalam kategori hard sciences, yaitu pengetahuan keras, fisika, astronomi, biologi, dan seterusnya. Nah, pengetahuan ini berkembang dahsyat. Terus dampaknya itu terus terang juga ada di dalam cara kita memandang, misalnya bagaimana kita melihat hubungan kita dengan alam, bagaimana memandang kita hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita memandang hubungan kita dengan wahyu, misalnya dengan kitab suci. Itu semua ada dampaknya itu. Tetapi menurut saya belum ada usaha yang cukup komprehensif dan serius dari para sarjana muslim untuk melihat dampak-dampak pengetahuan modern yang mutakhir ini, yang kemudian sebagian itu membuat orang kemudian skeptis pada agama. Sekarang ini kita melihat perkembangan pengetahuan modern yang begitu cepatnya dan begitu dominannya, sehingga sekarang ini seolah-olah banyak orang punya kesan bahwa satu-satunya cara menjelaskan alam raya ini dan kehidupan ini itu semata-mata dengan pengetahuan modern. Dan pengetahuan agama, apalagi ajaran wahyu, itu semua nggak relevan. Nah, sekarang mulai muncul pandangan semacam itu. Pengetahuan modern itu dianggap sukses. Misalnya pandemi kemarin itu kan yang berhasil sukses menjelaskan pandemi itu kan kemarin ya ilmu yang disebut dengan hard science, itu pengetahuan keras, yaitu dalam hal ini virologi dan epidemiologi atau kedokteran. Nah, bagaimana kita melihat hal seperti ini? Bagaimana kita melihat kecenderungan sejumlah orang di dalam masyarakat sekarang yang melihat bahwa karena suksesnya pengetahuan, suksesnya sains, agama jadi tidak penting. Nah, itu membutuhkan sesuatu yang bersifat refleksi. Nah, refleksi ini menurut saya itu salah satunya bisa dilakukan oleh tasawuf falsafi. Jadi salah satu yang memungkinkan dialog antara agama dengan sains sekarang ini itu bukan fikih ataupun fikih itu ilmu yang penting juga, tapi dalam dialog antara sains dengan agama sekarang ini adalah tasawuf falsafi. Karena tasawuf falsafi itu tasawuf yang
menggunakan beberapa ajaran filsafat tapi dicampur dengan tasawuf untuk menjawab masalah-masalah mendasar yang selama ini itu dipertanyakan oleh sains. Itu tasawuf falsafah berguna itu. Makanya saya mengatakan Ibnu Arabi dengan bukunya Al-Futuhatul Makkiyah ataupun Fususul Hikam ya, itu banyak berguna membantu kita untuk berhadapan dengan perkembangan modern. Itu banyak sekali dan sudah banyak dilakukan oleh para sarjana untuk mendialogkan antara agama dengan sains, tapi tinjauannya adalah tasawuf falsafi. Karena kalau tinjauan ini kan problemnya, saudara-saudara sekalian, ada kecenderungan para saintis muslim ketika mendialogkan sains dengan agama itu terlalu sederhana dan dangkal, yaitu mencocok-cocokkan ayat Quran dengan temuan sains modern. Yang itu boleh-boleh saja ya, tapi itu menurut saya tidak memuaskan. Menurut saya dialog agama dengan sains itu hanya bisa ditempuh dengan cara memuaskan kalau ulama Islam itu juga belajar filsafat dan tasawuf falsafi, seperti yang dilakukan oleh Al-Ghazali. Al-Ghazali itu sebetulnya punya sumbangan penting untuk mendialogkan sains dengan agama. Kenapa dia berhasil? Karena dia berhasil karena belajar filsafat. Jadi Al-Ghazali itu, ketika Al-Ghazali itu kita tahu ya, Al-Ghazali itu orang yang ahli fikih, dia ulama dalam pengertian pesantren itu. Kiai, dia itu kiai betul. Tapi dia belajar falsafah yang dipelajari oleh para filsuf Yunani. Pada saat waktu senggang dia pernah cerita, saya belajar filsafat selama 3 tahun, dalam waktu senggang saya ngajar. Saya istirahat itu saya baca bukunya Ibnu Sina. Jadi sambil nganggur baca, tapi dia langsung menguasai sampai ke sedalam-dalamnya. Nah, ketika Al-Ghazali sudah membaca secara mendalam filsafat ini, kemudian dia menjawab filsafat ini dengan refleksi. Karena filsafat di dalam zaman Al-Ghazali itu isinya ada 6. Salah satunya, jadi filsafat itu sebetulnya bidang pengetahuan yang di dalamnya ada 6 pengetahuan, klaster pengetahuan. Salah satunya adalah ilmu fisika. Jadi ilmu fisika itu pada zaman Al-Ghazali itu masuk di dalam klaster ilmu filsafat. Nah, Al-Ghazali belajar itu semua. Setelah dia menguasai, baru dia melakukan respon. Mana bagian-bagian di dalam sains atau filsafat yang bisa diterima, mana yang tidak. Tapi jawaban dia itu tidak sekedar hanya mengutip ayat saja. Nah, ini menurut saya masalah para saintis muslim sekarang ini, karena saya juga kadang-kadang sering diundang gara-gara saya nulis buku bersama Mas Haidar Bagir itu, agama saintifik, sains yang religius, karena ini memang isu yang relevan sekali. Karena banyak sekarang ini orang-orang yang mulai skeptis kepada agama karena mereka menganggap agama tidak sesukses sains di dalam menjelaskan banyak hal dalam kehidupan. Nah, Al-Ghazali itu berhasil mendialogkan wahyu dengan falsafah ya, karena dia menguasai falsafah. Dan ketika dia mendialogkan ilmu wahyu dan falsafah, atau wahyu agama dan falsafah, itu dia tidak sekedar hanya mengutip-ngutip ayat saja, dia melakukan refleksi. Nah, menurut saya kelemahan saintis muslim sekarang ini, terutama saintis yang belajar ilmu-ilmu kealaman ya, fisika, kimia, biologi dan seterusnya, mereka ini ketika mendialogkan sains dengan agama, itu menurut saya masih terlalu sederhana, yaitu ngutip ayat kemudian dicocokkan dengan temuan di dalam sains. Itu menurut saya nggak membantu sama sekali, dan menurut saya juga tidak memuaskan para saintis juga. Nah, hanya bisa dilakukan kalau orang belajar filsafat dan tasawuf falsafi. Itu baru bisa itu. Al-Ghazali itu tidak membunuh filsafat,
tetapi membangun model filsafat menurut dia sendiri. Itu Al-Ghazali. Dan itu kan tidak masalah, karena dalam tradisi filsafat, filosof yang datang akhir mengkritik filosof sebelumnya. Tapi itu kan mengkritik tidak berarti membunuh. Mengkritik itu adalah hal yang biasa di dalam tradisi berpikir. Al-Ghazali melalui tahafutul falasifah itu tidak membunuh filsafat, tapi mengajukan metode filsafat yang baru yang berbeda dengan filsafatnya Ibnu Sina. Tetapi dia tidak membunuh filsafat. Itu harus dibedakan antara mengkritik dengan membunuh. Ya. Jadi saya ingin memulihkan reputasi Al-Ghazali sebagai ilmuwan Islam besar yang punya jasa besar untuk membawa semangat berpikir yang rasional, tapi juga sekaligus tidak meninggalkan wahyu. Itu bagi saya penting banget dalam tradisi Islam ya. Nah, bagaimana penilaian saya terhadap perkembangan pengetahuan di dunia barat sekarang ini? Jadi salah satu perkembangan pengetahuan modern sekarang ini itu adalah pengetahuan itu berkembang begitu cepatnya sehingga mengalami perceraian dari aspek-aspek yang sifatnya itu etis atau moral etis ya, mengenai pertimbangan-pertimbangan etika atau moralitas ya. Meskipun sekarang ini juga ada ilmu yang khusus berbicara mengenai soal etika, itu ada. Tetapi terus terang kita tidak bisa mengingkari fakta bahwa tren atau kecenderungan yang paling dominan dalam dunia modern itu, pengetahuan itu seperti nggak ada kaitannya dengan aspek akhlak ya. Bagaimana orang bertindak sebagai ilmuwan itu tidak penting. Yang penting adalah murni kompetensinya itu. Jadi orang ahli dalam bidang Ibnu Arabi itu kan banyak di barat itu. Orang yang ahli Ibnu Arabi mengagumkan sekali kalau dibaca. Tapi itu tidak berkorelasi dengan misalnya tindakan sehari-harinya. Karena tindakan sehari-harinya itu tidak terlalu penting di dalam kalkulus atau perhitungan seorang itu dianggap sebagai good scholar atau tidak, itu tidak penting banget itu. Sesuatu yang itu tidak bisa diterima dalam pandangan tasawuf Al-Ghazali atau dalam dunia tradisional seperti pesantren itu tidak bisa diterima itu. Bahkan sekarang ini ada satu fenomena yang menarik sekali, dan itu banyak di barat itu, orang-orang yang mengajar di dalam religious studies tapi dia sendiri ateis. Itu banyak. Saya sendiri sejak dulu saya nggak terlalu suka dengan kecenderungan ini ya. Saya sendiri kan dulu ketika belajar di barat itu juga masuk dalam Department of Religious Studies. Nah, banyak para scholar barat yang mengajar di dalam religious Department of Religious Studies atau the study of religion, kajian agama, tapi dia nggak percaya pada agama. Itu banyak itu. Bahkan ada salah satu, kan sekarang ada gerakan namanya New Atheism ya, banyak ateisme baru di barat. Itu salah satu tokohnya adalah seorang profesor ahli mengenai kajian agama dari Arizona. Saya lupa namanya, tapi dia salah satu tokoh penting di dalam gerakan New Atheism, yaitu ateisme baru. Nah ya ini perkembangan di barat ya, di sana nggak masalah itu. Orang belajar agama sebagai murni kegiatan akademis. Itu enggak soal. Nah, kalau di kita nampaknya kok susah itu ya sekarang sudah mulai ada sih orang-orang yang mulai masuk ke dalam paradigma seperti itu tuh sudah ada juga. Tapi saya sendiri nggak terlalu bisa terima itu ya.
Bagi saya ya ilmu dan akhlak itu ya jadi satu itu. Jadi menurut saya nggak bisa diterima itu. Pengetahuan dan akhlak itu sebetulnya ya satu paket ya. Nah, cuma memang harus diakui ya, saya sendiri secara personal, teman-teman semua, saya itu juga kadang-kadang kagum dengan perkembangan pengetahuan di Barat. Termasuk riset-riset yang terkait dengan Islam, itu luar biasa memang. Hampir setiap bulan itu loh di Barat itu muncul buku-buku mengenai studi Islam yang keren-keren. Memang mengagumkan sekali dari sudut perkembangan pengetahuannya ya. Dan dari sudut itu mungkin juga kita nggak bisa juga menutup mata, nggak belajar sama sekali. Itu nggak boleh juga. Jadi kita tetap bisa belajar dari sarjana Barat dari sudut ilmunya. Tapi kalau dari segi konsep pengetahuan, menurut saya kita tidak bisa itu. Yaitu bahwa ilmu dan amal itu jadi satu itu. Oke, kita belajar ilmunya nggak apa-apa. Tapi bagi kita ilmu dan amal itu jadi satu. Misalnya barusan kira-kira beberapa bulan yang lalu terbit satu buku yang salah satu buku penting dalam studi Quran yang diterbitkan oleh seorang sarjana Belanda, namanya Martin van Puin atau siapa dari Leiden ya. Dia nulis mengenai soal Arab, tentang bahasa Arab Quran. Sebetulnya Quran itu bahasa Arabnya bahasa Arab apa? Itu salah satu buku yang penting dalam studi Quran terakhir ini, terbit baru beberapa waktu yang lalu dari sarjana Belanda. Karena saya jengkel juga, kok orang lain kok lebih tahu daripada kita ya. Kadang-kadang saya juga jengkel, kok mereka ini lebih tahu Quran daripada kita itu loh. Siapa mereka ini? Saya juga kadang-kadang nggak terima itu. Tapi ya nyatanya mereka itu studi serius ya, studi serius itu. Nah dalam hal ini kita juga bisa belajar ya. Meskipun kesimpulan-kesimpulannya tidak perlu kita terima semuanya, kita harus kritis juga. Tetapi tetap pada akhirnya pengetahuan dan akhlak itu nggak bisa kita pisahkan. Kalau bagi saya ini salah satu ciri khas dunia pengetahuan Islam dengan dunia lain. Kita bisa belajar dari dunia Barat, tetapi teori pengetahuan kita, kalau bagi saya, tetap harus teori ala kita. Yaitu apa? Ilmu, akhlak, dan amal itu jadi satu itu. Nggak bisa diceraikan. Itu tanda bahwa kita masih loyal kepada tradisi kita. Nah kalau kita sudah mulai menceraikan itu, nah itu bagi saya problem. Jadi kalau bagi saya, kalau kita sudah mulai menceraikan antara amal dengan ilmu, antara ilmu dengan akhlak, lalu kita tidak mempersoalkan orang yang alim tapi amalnya tidak sesuai dengan ilmunya, dia pinter tapi tidak mempunyai etika yang sesuai dengan pengetahuannya. Nah kalau kita sudah tidak menganggap itu sebagai isu dan problem, nah di sini bagi saya bagi persoalan itu. Di sini kita sudah mulai memasuki apa yang disebut dengan sekularisasi pengetahuan, yaitu menceraikan pengetahuan dengan aspek etiknya. Nah itu yang kita nggak bisa terima itu. Artinya kalau kita masih memegangi tradisi kita ya, tradisi Ghazalian ini yang itu juga diajarkan di Ta'limul Muta'allim, dan saya rasa ya ini termasuk kita di kalangan akademis, saya kira juga ini penting juga bagi saya ya, bahwa ilmu dalam tradisi kita adalah ilmu yang melihat pengetahuan, etika, dan amal itu satu paket. Pandangan saya nggak berubah dari dulu ya begini mas, sejak saya jaringan Islam liberal sampai sekarang ya begini. Jadi kalau saya disebut tobat, saya nggak tahu tobat dari apa. Pandangan saya dari dulu seperti ini, ilmu dan amal itu jadi satu. Karena saya ngaji ihya kan dari dulu sebetulnya, bukan hanya sekarang. Saya kira itu, terima kasih. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita bisa bertemu kembali. Dan mohon maaf jika ada kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah.
Saya membaca dua-duanya supaya yang NU dan Muhammadiyah semua senang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.